Hai guys, it's Messi di sini and welcome back to my YouTube channel. Aku mau mulai dari mana? Perasaan kemarin baru 100.000 subscriber, sekarang udah 500.000. Oh my god, makasih guys. Oke, sesuai janji aku, kemarin aku udah posting, aku mau buat Q&A session part 2. Kita mulai dari pertanyaan pertama yang paling banyak likes-nya dan paling banyak yang tanya juga. Dari Boni Ayabarus. Congrats buat 500.000 subscribernya Kak Messi, thank you. Pertanyaannya, terinspirasi dari mana bikin konten yang kocak, bikin ngakak, naikin mood, seru buat ditonton dan gak pernah ngebosenin? Bisa aja lu Bambang. Kalau terinspirasi sebenarnya aku tuh dari dulu kecil, sebelum jadi konten kreator juga, aku tuh sering nonton film-film lucu, baca-baca buku yang lucu, kalau nggak komik pun yang lucu-lucu, meme gitu, aku seneng liatinnya. Jadi aku suka komedi yang simple dan receh guys. Terus nggak tahu kenapa, mungkin dari dulu kecil aku sering nonton begitu atau baca-baca yang begituan, aku tumbuh menjadi orang yang receh. Yang nggak lucu aja kadang aku ngakakin gitu loh, karena emang ngakak buat aku. Dan aku ini mukanya tuh ekspresif guys. Jadi mau muka seneng banget, mau muka sedih, atau yang kayak marah tapi kayak gimana, ekspresif lah mukanya tuh. Mungkin gara-gara itu banyak kalian yang nonton aku bilang aku tuh ngakak, aku tuh itu ya mungkin karena itu, karena dari sifat aku dari situnya. Kalau terinspirasi ya dari sering-sering baca, sering-sering nonton yang komedi-komedi, yang lucu-lucu. Dari scroll-scroll TikTok tuh banyak yang lucu-lucu guys. Dari Mama Nafisa. Congrats for 500k subscriber. Negara yang ingin kakak kunjungin dan alasan kakak ingin pergi ke negara tersebut. Aku mau banget ke Jepang. Gak tahu kenapa, pengen banget ke Jepang. Aku pengen lihat sakura, aku pengen naik ke Mount Fuji, aku mau coba main ski, aku pengen makan ramen di kedai Jepang, aku pengen makan sushi, mau nyobain bener-bener oriental Jepang gitu loh di sana, terus mau tidur yang di lesehan Jepang atau enggak di hotel-hotel yang kecil Jepang yang ala-ala yang lucu banget itu pokoknya. Cuman masalahnya aku tuh agak sedikit mabok naik pesawat guys. Nggak kuat gitu kalau naik pesawat lama-lama. Waktu itu pernah aku ke mana ya, pokoknya naik pesawatnya 6 jam dan nggak bisa guys, bener pingsan rasanya. Makanya lain kali kalau aku mau ke luar negeri harus minum antimo kayaknya, obat buat biar nggak mabok gitu, biar aku tidur. Dari Zizi Channel, coba dong kakak ceritain perjalanan kakak jadi content creator dari yang nggak dikenal banyak orang jadi dikenal banyak orang, dan apa yang kakak rasain sebelum dan sesudah menjadi content creator. Aku mulai konten tuh di Mei. Berarti sebelum Mei itu April 2021. Itu aku lagi nganggur guys. Aku benar-benar gak banyak kerjaan. Aku paling kerjanya kayak cuman bantu-bantu usaha papaku. Aku jadi admin yang kayak gitu-gitu aja. Aku tuh sebenarnya udah apply kerja juga, cuman ya nggak ada yang manggil gitu ya, dan mungkin lagi pandemi ya, lagi susah. Jadi intinya aku nganggur dan aku tuh sering banget scroll TikTok. Gak tahu itu tiap hari aku tuh kerjanya scroll TikTok mulu. Terus kayak lama-lama aku nonton TikTok, kok kayaknya orang-orang di sini kayak kagak tahu malu gitu ya. Bukan dia nggak tahu malu dalam hal jelek ya, tapi kayak mereka tuh mengekspresikan diri mereka sendiri gitu. Dan wah, kayaknya bagus nih TikTok nih. Aku iseng-iseng lah, aku coba-coba konten gitu. Nah, video TikTok aku yang paling pertama adalah video yang ini. Ini video dimana aku kasih lihat bakat hidden talent aku. Jadi aku bisa lidahnya begitu, aku bisa kayak gini-gini, kayak gitu-gitu lah. Ternyata yang nonton lumayan ada 1.000 orang gitu. Cuman sehabis itu aku bikin konten yang menikutan tren-tren TikTok, jadi yang nonton juga gak banyak orang. Sampai-sampai aku tuh keinget dulu pas SD, guru aku tuh sering banget kasih lihat trik-trik yang lucu gitu, trik menarik. Contoh trik menarik tuh ini nih guys. Door 1, door 2, door 3, door 4, door 5. Yang cepet, door 1, door 2, door 3, door 4, door 5. Itu aku dulu suka banget sampai aku masih inget sampai sekarang. Dan aku cobalah iseng buat konten itu di TikTok, dan ternyata FYP yang nonton 23.000 orang. Kaget aku. Dan kebanyakan yang nonton tuh yang masih SD juga, yang masih sekolah gitu, yang mereka yang suka trik-trik kayak gitu. Jadi mungkin semenjak itu aku mulai semangat guys untuk bikin
konten TikTok. Dari yang door 1 door 2 itu aku mulai coba trik-trik lain sampai di titik dimana video aku FYP yang paling pertama itu yang jari manis gak bisa dibuka. Aku bikin video itu terus aku tutup, terus aku tidur, bangun-bangun buka, yang nonton banyak banget, yang nonton 2 juta orang. Mulai dari situ boom, followers naik di TikTok. Kaget aku juga. Nah, singkat cerita, sehabis itu aku mulai banyak research, mulai lagi cari-cari kira-kira konten apa yang seru. Kayak misalnya teka-teki, gambar ilusi, yang kayak gitu-gitu. Cuman kan lama-kelamaan kan begituan akan habis ya. Jadi aku cari lagi kira-kira apa nih yang bagus. Nongol nih 2 tipe manusia yang kalian harus tahu. Sebenarnya udah banyak di internet guys yang bisa kalian lihat dari Google pun. Tapi ya aku nggak mau tok gitu dari internet. Aku mau ada twist di mana personality aku masuk di sana. Nah, semenjak itu tuh dari 2 tipe manusia boom Naik langsung followers 100.000, 200.000. Kalau misalnya dari YouTube-nya ada follower TikTok aku yang bilang, "Kakak bikin YouTube dong, aku mau nonton video kakak yang panjang," gitu. Ada yang kayak gitu di komen. Nah, terus aku mulai iseng bikin vlog, iseng taruh shorts juga yang dari TikTok aku masukin ke YouTube juga. Jadi teman-teman YouTube di sini bisa nonton aku juga gitu kan. Kalian belum tentu semua punya TikTok kan? Ya begitulah kira-kira. Oke, pertanyaan selanjutnya dari April Lia. Apa video Kak Messi yang populer? Yang populer di TikTok apa YouTube nih? Kalau di YouTube yang paling populer itu yang 24 jam makan makanan warna pink. Nah, kalau misalnya yang di TikTok kayaknya video aku yang itu loh, yang aku pakai poni palsu yang ini. Aku juga udah upload di YouTube. Sumpah itu ngakak banget. Itu sumpah yang paling bikin kakak-kakak sendiri juga itu guys. Karena emang pure itu iseng, warnanya beda gitu, terus kayak pas aku coba ya kayak aneh banget, jadi aku beneran ngakak sendiri. Itu sih guys. Dari Elin Kid, pertanyaannya, pernah bosan bikin YouTube gak? Edit pakai app apa? Bosan bikin YouTube sih enggak, tapi aku tuh lebih ke bingung mau ngomong apa gitu kadang kan, karena ini ngomong sendiri ya, takutnya ntar kalau aku ngomong hal-hal yang sama lagi kalian malah cepet bosan sama aku gitu. Kalau edit pakai app apa, aku edit pakai Adobe Premiere atau enggak aku edit pakai InShot. Kalau InShot dari handphone, habis dari handphone aku pindahin ke Adobe Premiere untuk diedit di laptop biar lebih bagus lagi. Nah, karena masih sama tentang pereditan dari Fatimah Alawiyah. Kakak kalau bikin video itu ngedit video kakak sendiri atau editor? Kakak pertama kali mulai nge-YouTube itu ada sedikit ragu-ragu gak kak untuk upload video? Oke, aku jawab yang pertama dulu ya. Jadi sebenarnya kalau ngedit video aku dulu pure semuanya aku edit sendiri. Cuman akhir-akhir ini ada yang bantuin aku kayak masukin sound effect, masukin teks, masukin yang kayak gitu-gitu. Nah itu udah ada yang bantu sekarang. Cuman masih tetap kalau yang cut dan apa bagian mana yang mau aku masukin di video itu tetap aku yang edit, dan sentuhan terakhir sebelum diupload ke kalian itu tetap aku yang edit biar moodnya sama gitu guys. Cuman untuk sekarang aku ada yang bantuin kok. Kedua, kakak pertama kali mulai nge-YouTube ada yang sedikit ragu-ragu atau tidak? Yes, aku padahal udah sering rajin upload di TikTok. Waktu mau upload di YouTube aja aku ragu-ragu. Aku tuh bingung, aku tuh takut kayak bakal rame gak ya, bakal ada orang nonton gak ya, mereka suka gak ya aku ngomong apa gimana ya. Begitulah guys, ragu pasti ada. Tapi udahlah, upload aja. Udah selesai upload juga udah bodo amat gitu loh. Mau orang mau ngomong apapun atau apa terserah, gak apa-apa. Tapi aku lihat di komen banyak kan kalian mendukung aku dan support aku. Jadi sayang sama kalian. Makasih. Dari Strawberry Milk, cara bisa matematika gimana sih kak? Mohon maaf, saya sendiri juga kagak bisa matematika, gimana dong? Enggak lah, gimana ya, aku dulu sempat jelek juga nilai matematika, tapi lama-kelamaan jago juga, bisa gitu. Rahasianya adalah kalian harus latihan. Pokoknya ada soal matematika kerjain terus guys, kerjain. Lama-lama kalian akan bisa. Tapi sekarang aku udah lupa sih, udah gak bisa matematika. Jangan tanya saya, tanya channel tetangga. Coba dong kakak bikin konten nge-game. Aku jarang main game guys. Yang aku main game ya, aku beneran main game itu dulu terakhir cuman game Among Us. Itu doang. Sisanya aku udah gak pernah main game lagi karena sibuk. Game dari handphone juga Mobile Legends, FF, yang kayak gitu gak bisa. Udah, you have been slain. Udah itu. Sari Juli, udah ditembak cowok belum? Kok jadi percintaan? Kok
Kok jadi ngomongin tentang relationship status? Kalau ditembak cowok, aku seumur hidup baru ditembak cowok sekali guys. Percaya gak? Percaya gak? Beneran, coba percaya. Aku baru sekali ditembak sama cowok. Udah itu aja, udah stop. Jangan dibahas lagi udah. Pernah malu sendiri karena video ditonton keluarga atau teman? Jujur ya, sekarang aja kalau ada keluarga aku atau teman aku nonton video depan aku malu. Aku bilang udah, lu tutup dulu ya. Lu nontonnya nanti di rumah, biar gak ada guanya. Please. Karena aku gak suka aja. Kayak, lu ngapain nonton gue, ini gue ada di depan lu gitu. Intinya itulah agak sedikit salting gitu. Oke, dari Shubit. Shubit tuh bukannya ini ya, Shubit gitu. Oh. Apa sih? Kakak pernah ketemu followers kakak di tempat umum nggak? Pernah bolos sekolah 1-2 hari? Kalau ketemu followers kakak di tempat umum, jujur pernah. Bolos sekolah 1-2 hari? Bolos ya? Bolos pernah nggak ya? Aku lumayan murid baik-baik sih dulu pas sekolah. Kurang bandel sih jujur. Terlalu baik, jadi aku nggak pernah bolos dulu pas di sekolah. Cuman pernah yang kalau misalnya pura-pura sakit, nggak mau sekolah gitu, pernah tadinya pengen gitu, mau coba bolos hari ini, tapi aku pikir-pikir lagi, aduh nanti kalau ketinggalan apa gitu atau ada sesuatu di sekolah gitu aku ketinggalan, nggak mau jadi aku masuk deh. Dari Bigail Natasha, kasih tahu nama lengkap dong. Nama aku cuma Messi. Beneran guys, Messi doang. Di KTP akte lahir kakak beneran nama aku cuma Messi. Sedih kan? Dari Desti Laisha Aulia, aku mau nanya nih kak, kapan kakak nikahnya? Mohon maaf, masih muda, baru 22 tahun, belum siap aku tuh nikah. Ini aja aku masih suka receh gitu, kayak anak-anak. Aku mau nikmatin masa muda dulu, nikah mah nanti lah ya, oke? Kenapa nama kakak susah banget? Enggak susah lah, cuman M, E, I, S, I, E. Mace. Kalau kalian berasa susah, panggil aku Mei aja nggak apa-apa. Mei. Kak, kapan-kapan main yuk ke rumah. Hayu. Aku OTW ya sekarang. Ntar disangka maling lagi ya. Rumahmu di mana juga aku nggak tahu. Face reveal kak. Hah? Face reveal? Oke. Oke, ini waktunya kita face reveal. 3, 2, 1. Ini dari tadi ngapain? Ini mukaku nih. Ini mukaku. Face reveal gimana? Kecuali kalau aku pakai topeng. Selama ini kalau konten. Oke, pertanyaan selanjutnya dari It's Ryu. Kakak sebenarnya mau namain fans kakak siapa? Hah? Lu perlu? Aku nggak tahu guys. Beginian harusnya siapa yang tentuin? Kalian gak sih yang harusnya tentuin? Coba tentuin dong, komen di bawah. Aku penasaran. Coba iseng-iseng yuk buat. Tapi udah nggak usah formal-formal amat lah. Anggap aja aku kakak online atau gimana gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya agak mengakak ya. Dari Siti Nirmala, kalau cicak putus sama buntutnya masih bisa balikan nggak? Kayaknya sih nggak bisa sih. Karena sekali buntutnya cicak putus tuh nggak mau lagi nempel lagi gitu, langsung udah ilfeel terus mau cepet-cepet move on gitu. Karena hidup ini kita harus move on kan, nggak boleh balikan lagi apalagi sama mantan gitu ya. Aku pindah tempat karena pegel ya. Sekalian kita ganti suasana gitu di sini ya kan. Ini juga akan menjadi pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang menurut aku paling menarik. Sebenarnya semua pertanyaan menarik-menarik sih dan bagus-bagus guys. Tapi ini yang menurut aku aku tuh kayak sempet mikir sejenak gitu. Nah, ini pertanyaan dari Shaila. Ingin tahu awal kakak bikin video YouTube, TikTok itu tujuan apa? Cuman iseng doang, gak nyangka bisa sampai di titik ini. Oke, sumpah. Aku tuh dengar pertanyaan ini langsung, oh iya ya, tujuan aku apa ya bikin konten selama ini? Kalau jujur dalam lubuk-lubuk hati yang paling dalam awal aku bikin konten, ya bener guys, emang cuman iseng, tapi karena aku gak ada pilihan lain gitu, karena gak ada kerjaan, nganggur, udah 20 tahun, masa gak ada penghasilan gitu, aku gak mau ngerepotin keluarga aku gitu, aku mau punya cuan sendiri, butuh buat masa depan aku kan, aku mau beli aset gitu untuk aku bertumbuh juga kan, nantinya aku gak akan begini terus gitu guys, aku pasti akan punya keluarga, aku sama manusia seperti kalian. Tapi lama kelamaan aku merasa
kayaknya buat nyari uang dari sini, ya memang sih sekarang ini uang ekonomi, aku nggak mau munafik, memang bener aku dapat uang dari konten gini, bikin TikTok, bikin YouTube. Tapi aku pikir-pikir gak semuanya tentang uang sih. Menurut aku yang lebih valuable itu adalah ketika aku bisa bikin mood kalian happy. Aku sering banget baca komenan kalian yang selalu bilang, Kak Messi semangat. Makanya aku rajin banget nge-love-lovein gitu. Jadi tujuan aku di sini karena aku memang menghibur sih guys. Aku tuh gak pernah expect aku bisa sampai di titik ini, sampai dikenal banyak orang. Aduh ini Sanyo berisik banget sih. Kayak aku masih terpukau dan bingung-bingung, tapi aku sangat bersyukur karena aku punya pendukung yang selalu support aku, selalu sayang aku dan menyukai aku apa adanya. Intinya itulah, dari awal yang tujuan aku memang aku mau cari sumber penghasilan, tapi lama-kelamaan that's not everything. Untuk Shaila, kamu udah jadi orang yang nanya pertanyaan paling menarik dan paling ngena di aku. Kamu tolong edit komen kamu ya, terus taruh IG username kamu. Nanti akan aku kontak secara pribadi. Oke? Selamat! Oke guys, gitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Follow aku di TikTok dan di Instagram. See you guys on my next video. Bye-bye!